Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semuanya. Berjumpa lagi dengan kami dalam perkuliahan pada hari ini. Nah, di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Satria Dwi-Caksono dan teman saya Ardan Kuis Khairuddin. Nah, di kali ini di pertemuan yang ke-8 saya dan Mas Ardan akan menjelaskan peranan media sosial, elektronik dan cetak dan komunikasi multikultural. Nah, baik teman-temanku sekalian, untuk mengawali proses perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, selanjutnya di sini saya yang pertama akan menjelaskan pengertian media. Nah, apa sih media itu? Nah, ini media secara etimologi berasal dari bentuk jamak, yaitu medium, yang berasal dari bahasa Latin yang bisa dikatakan medius, yang berarti kan tengah. Nah, sedangkan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata medium yang berarti antara atau sedang. Nah, udah jelas kan? Itu tadi asal mula kata media. Nah, jadi apa sih media itu? Jadi, media dapat mengarah pada sesuatu yang mengantar atau meneruskan pesan atau informasi antara sumber dan penerima pesan. Jadi di sini media itu bisa dikatakan sebagai alat pengantar ya, sebuah pesan atau informasi antara sumber dan penerima pesan. Nah, ada pengertian lain tentang media. Jadi, media bisa dikatakan sebagai sarana komunikasi bagi masyarakat yang terletak di antara dua pihak sebagai perantara atau penghubung. Nah, ada berapa sih macam-macam media? Nah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam dari media ya. Media itu sendiri di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, media sosial. Yang kedua, media massa. Nah, teman-temanku sekalian, di zaman sekarang kita tidak asing ya dengan kata media sosial atau bisa dikatakan medsos. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai medsos atau media sosial. Media sosial adalah sebuah media online. Udah jelas, media sosial terkait dengan online. Nah, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi yang meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Jadi, media sosial itu bisa dikatakan media dengan menggunakan basis online ya. Itu teman-temanku sekalian tidak asing kan dengan media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya. Pasti teman-teman memilikinya ya. Masa pada zaman era sekarang kita tidak memiliki media sosial? Nah, itu tadi pengertian dari media sosial. Selanjutnya, apa sih media massa? Nah, jadi di sini media massa bisa meliputi media cetak, terus selanjutnya media elektronik dan media online. Nah, kok di sini ada media online? Nah, ini ntar saya jelaskan ya. Nah, selanjutnya media cetak terbagi menjadi
beberapa macam, yang diantaranya seperti koran, majalah, buku, tabloid, dan lain sebagainya. Itu merupakan media cetak yang berupa cetakan ya, udah jelas. Selain itu, apa sih media elektronik? Nah, media elektronik bisa terbagi menjadi dua macam. Yang pertama radio, dan yang kedua televisi. Ini sudah tidak asing ya, media elektronik ini sudah eh, masyarakat sudah tidak asing dengan radio dan televisi. Itu tadi media elektronik. Selanjutnya, nah, sedangkan media online apa saja? Nah, ini meliputi internet seperti website dan lainnya. Nah, kok di sini ada media online di media massa? Nah, ini letak perbedaan antara media sosial dan media massa. Nah, di sini letak bedanya itu gini teman-teman. Jadi, media massa memiliki pengawas, misalnya pengawas media penyiaran yang dikenal dengan sebutan Kominfo yang bertugas mengatur alokasi frekuensi, dan Komisi Penyiaran KPI dengan berbagai undang-undang yang telah tercantum dalam buku Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran P3SPS, berfungsi mengawasi hal-hal mengenai penyiaran, terutama isi siaran. Nah, jadi bedanya itu teman-teman. Kalau media sosial eh, itu jarang diawasi ya, maksudnya kurang adanya pengawasan, bebas. Kalau di media sosial seperti YouTube kan itu bebas ya, kalau kita buat seperti konten itu bebas. Tapi akan tetapi di media sosial itu ada peraturannya, ada undang-undang yang mengenai media sosial, yaitu ITE kalau nggak salah. Terus, nah, letaknya itu kalau di media massa itu ada pengawasan langsung dari pemerintah, baik itu dari lembaga, bisa KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia dan lain sebagainya. Baik teman-temanku sekalian, itu tadi pengertian media ya. Terus macam-macam media. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peranan media dalam multikultural. Nah, di sini saya memetakan 3 peranan media dalam multikultural. Yang pertama, media sebagai ruang publik yang menyediakan edukasi kepada masyarakat tentang multikultural. Nah, di sini media itu sebagai, bisa dikatakan sebagai tempat atau ruang publik ya, untuk menjelaskan, memahamkan orang supaya apa? Supaya mengerti tentang multikultural atau keberagaman budaya. Sebagai contoh, sebuah artikel yang ditampilkan di internet. Nah, itu artikelnya itu berisi tentang cerita atau mengenai kebudayaan, semisal kebudayaan Aceh ya. Nah, di artikel itu bertujuan untuk apa? Untuk mengedukasi masyarakat lain atau masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang lain untuk mengetahui atau paham tentang budaya tersebut. Nah, yang kedua, media sebagai alat komunikasi antar budaya. Nah, di sini media itu sebagai alat komunikasi ya, teman-teman. Komunikasi antar budaya. Maksudnya kita itu seperti contohnya itu media sosial seperti Facebook, terus Instagram. Nah, di situ kan kita di situ kan pasti kita memiliki teman ya, teman yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Nah, di situ kan kita saling berkomunikasi lah antar teman yang memiliki budaya yang berbeda. Itu
media sebagai alat komunikasi. Selanjutnya, media sebagai sarana untuk mempromosikan budaya, ras, dan nilai-nilai yang positif. Ini seperti halnya contohnya itu teman-teman tahu ya, film Tilik, yang mana film Tilik itu kan kental akan budaya Jawa. Nah, di situ film Tilik kan dipromosikan lewat YouTube ya, yang mana supaya masyarakat yang memiliki budaya yang berbeda tahu budaya Jawa. Nah, bahkan di YouTube kan bisa dilihat oleh orang-orang di luar negeri. Nah, itu media sebagai alat promosi budaya, ras, dan nilai-nilai yang positif. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ardan Gus tentang komunikasi multikultural. Silakan Mas Ardan. Baik, terima kasih atas penjelasan Mas Satria tentang peran media dalam komunikasi multikultural. Selanjutnya, saya Ardan Kois Khairuddin Islami akan memulai penjelasan tentang apa sih yang dimaksud dengan komunikasi multikultural itu. Baik, sebagai pembuka, kita perlu mengetahui bahwa manusia merupakan komponen penting bagi dirinya bersama lingkungan. Jadi kedua komponen ini, yakni manusia dan lingkungan, adalah saling mempengaruhi. Berkat anugerah akal yang ada pada diri manusia, manusia akan selalu belajar menghasilkan kreasi cipta, karsa, dan rasa yang pada akhirnya itu disebut budaya. Kenapa manusia itu selalu membuat kreasi cipta atau budaya? Karena hal itu merupakan sebagai bentuk upaya manusia dalam memperbaiki dan meningkatkan taraf hidupnya. Jadi melalui budaya itulah manusia terus berusaha, terus berinovasi dalam menciptakan sebuah pemahaman, ataupun sebuah teknologi, intinya tentang ciptaan, membuat produk dalam meningkatkan taraf hidupnya. Kemudian sebagai lanjutan, yaitu tentang pengertian komunikasi multikultural. Jadi komunikasi antar budaya menurut tokoh pengertiannya adalah komunikasi antar budaya terjadi bila produsen pesan adalah anggota suatu budaya dan penerima pesannya adalah anggota suatu budaya lainnya. Ya, ini menurut tokoh yang bernama Porter dan Samovar. Jadi ini cukup jelas penjelasannya bahwa komunikasi antar budaya itu terjadi bila antara pemberi pesan dan penerima pesan itu berasal dari budaya yang berbeda, latar budaya yang berbeda. Kemudian apa saja syarat-syarat terjadinya komunikasi? Nah, jadi dalam komunikasi itu ada unsur-unsur yang harus dipenuhi atau unsur-unsur yang tersedia. Di sini ada 5 unsur, yakni pertama sumber pesan yang disebut komunikator. Yang kedua adalah pesan atau isi yang disampaikan. Yang ketiga adalah media atau perantara. Keempat, penerima pesan, bisa juga disebut dengan komunikan. Dan yang kelima, efek yang ditimbulkan dari adanya komunikasi tersebut. Nah, di sini cukup jelas bagi kita jika salah satu dari syarat atau unsur tersebut tidak terpenuhi, maka komunikasi tidak akan berjalan maksimal atau bahkan tidak dapat terjadi komunikasi. Ini sudah jelas ya, misalkan ketika kita saling ada seseorang yang telepon. Nah, itu kan jelas ada komunikator, ada juga komunikan. Jika komunikatornya tidak ada, bagaimana komunikasi bisa terjadi? Kan tidak mungkin.
komunikan niku karena tidak ada pemberi pesan, tidak ada sumber pesan. Jadi tidak akan mungkin terjadi jika sang komunikator itu tidak ada. Jadi seperti itu. Jadi kemudian komunikasi itu sifatnya adalah dinamik, akan selalu berubah setiap waktu, setiap masa akan selalu berubah, tergantung bagaimana kondisi sosial masyarakat, kondisi lingkungannya itu memengaruhi. Dan sifat komunikasi yang kedua adalah interaktif. Interaktif di sini yang dimaksud adalah terjadi antara sumber pesan dan penerima pesan. Nah, jadi jika salah satunya tidak ada, seperti yang saya jelaskan tadi, maka di sini tidak akan terjadi komunikasi. Nah, karena sifatnya yang interaktif inilah butuh sumber dan penerima pesan, maka komunikasi nggak akan terjadi pada kondisi yang terisolasi. Dan jadi butuh perantara yang disebut perantara atau media. Nah, jadi seperti itu. Jadi jika kondisinya terisolasi, tidak ada atau ada halangan, maka atau salah satu unsurnya tadi tidak terpenuhi, maka komunikasi ini tidak akan dapat terjadi. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana sih hubungan antara komunikasi dan budaya itu? Bagaimana sebuah komunikasi membentuk atau memengaruhi budaya? Nah, di sini akan dijelaskan. Kita berangkat dari sebuah realita bahwa tidak akan ada dua masyarakat yang sama persis karakteristiknya. Ya, kita semua pasti tahu ya, bahkan dalam lingkup individu. Jangankan lingkup individu, dalam lingkup masyarakat pun tidak sama persis antara dua masyarakat yang berbeda. Sehingga hal inilah yang berimplikasi atau menyebabkan adanya perbedaan sistem komunikasi yang hidup dalam masyarakat. Kita tahu ketika kita ambil contoh masyarakat yang hidup di daerah pesisir pantai, biasanya itu suaranya lebih keras ya, wataknya lebih keras. Itu karena ada unsur pengaruh dari lingkungan. Lingkungannya kan daerah pantai ya, mungkin lingkungan atau alam terbuka, jadi mau gak mau dari cara berkomunikasi itu lebih keras, lebih tegas daripada masyarakat yang di perkampungan atau di perkotaan. Jadi seperti itu contohnya. Kemudian kita selanjutnya membahas tentang komunikasi, bahwa faktanya adalah bahasa itu adalah inti dari komunikasi. Tidak akan ada komunikasi jika tanpa bahasa. Nah, bahasa inilah yang sekaligus menjadi pembuka realitas manusia. Melalui komunikasi inilah manusia itu saling memahami, saling mengerti, lalu bekerja sama membangun sebuah kebudayaan, membangun sebuah inovasi, membangun sebuah teknologi, membangun struktur masyarakat. Nah, ini melalui komunikasi. Makanya nggak heran bahwa salah satu unsur penting dalam membangun kebudayaan adalah bahasa. Bahasa itulah yang nanti akan menjadi pemegang utama atau pemeran utama dalam sebuah komunikasi. Lalu yang dimaksud dengan kebudayaan di sini adalah mencakup semua hal yang dimiliki bersama oleh suatu masyarakat. Kebudayaan di sini tidak hanya dalam hal seni, ya. Ini bisa juga dalam bentuk ekonomi, dalam bentuk religi, dalam bentuk hukum, kesenian, pengetahuan, politik, dan sebagainya. Jadi ada sebuah pendapat dalam jurnal yang kami dapat bahwa menurut antropologi atau ilmu yang mengkaji manusia, itu menganggap bahwa bahasa memegang peranan utama dalam perkembangan budaya manusia. Karena bahasa inilah yang inti dari komunikasi itu. Dengan komunikasi itulah manusia bisa berkembang, menciptakan atau mengembangkan budayanya. Kemudian setelah terlahir budaya, maka akan melahirkan sistem komunikasi. Nah, ini jadi saling timbul timbal baliknya. Jadi
bahasa bahasa itu inti komunikasi. Dengan komunikasi manusia mengembangkan kebudayaannya, saling memahami lalu mengembangkan kebudayaannya, lalu kemudian dengan adanya budaya nanti akan melahirkan sistem komunikasi yang macam-macam, tergantung kondisi masyarakatnya, kondisi lingkungan dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian dalam komunikasi multikultural tentu tidak lepas dari yang namanya hambatan. Nah, di sini dalam referensi yang kami dapat, hambatan komunikasi multikultural itu terdapat dua bentuk. Bentuknya di sini menyerupai gunung es. Ada yang di atas air, ada yang di bawah air. Jadi yang pertama, jenis pertama adalah below waterline atau di bawah air. Nah, di sini pengertiannya adalah faktor below waterline adalah faktor pembentuk perilaku seseorang. Dan ini sulit untuk diamati atau diperhatikan secara langsung, itu sulit untuk diamati. Contohnya apa? Persepsi pribadi, jaringan atau relasi, dan filosofi bisnis, aturan dan sebagainya. Jadi ketika seseorang mempunyai persepsi, mempunyai aturan tersendiri dalam dirinya, maka ini akan sulit dalam nanti pengaruhnya dalam komunikasi. Misalkan ketika ambil contohnya ketika seorang muslim laki-laki itu kan dalam Islam kan memang perintahnya kan disuruh membatasi dengan membatasi komunikasi dengan perempuan. Itu contoh jenisnya. Meskipun tidak membatasi secara mutlak, namun di sini tentu ada persepsi, ada contoh persepsi atau aturan yang melekat dalam dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Itu salah satu itu bisa disebut sebagai persepsi yang menjadi jenis hambatan. Lalu yang kedua, jenis hambatan kedua adalah above waterline atau yang disebut di atas air. Nah, di sini ada 9 jenis bentuk hambatan dalam kategori above waterline, yaitu ada hambatan fisik, hambatan budaya, persepsi, motivasi, pengalaman, emosi, bahasa, nonverbal, dan kompetisi. Nah, di sini persepsi juga masuk di dalam above waterline. Jadi persepsi ini bisa persepsi individu, juga bisa persepsi kelompok ya. Jadi seperti itu. Contoh dari hambatan fisik itu adalah seperti hambatan waktu dan lingkungan. Bagaimana kondisi lingkungan, kondisi jarak antara satu tempat dengan yang lainnya itu membatasi komunikasi antar budaya, antar latar belakang masyarakat yang berbeda. Jadi seperti itu. Contoh hambatan kedua yaitu hambatan budaya. Contohnya adalah adanya etnik yang berbeda. Kita lihat, bahkan kita pernah melihat merasakan fakta bahwa adanya konflik, yaitu dulu pernah antara konflik suku Madura dengan suku Dayak. Nah, itu kan sebenarnya kan awalnya dipicu oleh masalah yang remeh-temeh, karena masyarakat Madura itu dianggap terlalu berkuasa di masyarakat Dayak pada saat itu, menurut pengetahuan yang saya dapat seperti itu. Nah, jadi sehingga antara ketidakpuasan suku Dayak akhirnya melawan kediktatoran suku Madura tersebut. Jadi seperti itu. Jadi kan karena pengaruh etnis Maduranya terlalu merakus, etnis Dayaknya ini tidak terima sehingga melawan. Nah, itu contoh dari hambatan dari budaya. Yang ketiga adalah persepsi seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu yang keempat adalah motivasi. Di sini motivasi yang dimaksud adalah komunikan itu apakah mau menerima atau tidak, mau menjelaskan atau tidak.
menerima pesan dari komunikator atau tidak. Jika penerima pesan dari anggota budaya yang berbeda itu tidak mau, ya sulit juga nanti kita terjadi komunikasi ini. Maka juga ada pengalaman ini yang dimaksud adalah pengalaman seseorang itu kan berbeda-beda, sehingga nanti akan mengakibatkan perbedaan konsep dalam tiap orang. Nanti juga sangat berdampak. Selanjutnya adalah emosi. Ketujuh adalah bahasa, adanya perbedaan bahasa atau kata-kata yang tak dimengerti antara dua orang atau dua komunitas yang berbeda. Selanjutnya adalah nonverbal. Nonverbal ini contoh gampangnya adalah penggunaan emoji dalam chat WhatsApp misalnya. Itu kan ketika kita memberikan emoji tertentu, kadang orang lain kan belum tentu ngerti atau mungkin beda dalam mengartikan. Itu contoh hambatan dalam komunikasi. Selanjutnya adalah kompetisi. Kompetisi ini adalah ketika sang penerima pesan atau sang pemberi pesan ini melakukan kegiatan lain ketika terjadi komunikasi, sehingga mungkin menimbulkan tidak fokus dalam komunikasi tersebut. Lalu bagaimana sih komunikasi multikultural itu agar efektif? Nah, di sini kuncinya adalah pengetahuan atau pemahaman antar dua orang atau lebih dari anggota komunitas yang berbeda. Lalu ada juga hal-hal yang perlu dipahami. Yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa dengan adanya perbedaan antar budaya, maka sangat rentan menimbulkan masalah. Nah, ini sehingga kita perlu menciptakan sebuah usaha dalam mengatasinya. Lalu yang kedua adalah berasumsi bahwa tak semua usaha selalu sukses, sehingga jika dalam melakukan penyesuaian komunikasi, apalagi dengan anggota atau komunitas yang berbeda budaya, maka kita tidak perlu memaksakan pendapat kita atau memaksakan budaya kita itu diterima oleh budaya lain. Jadi cukup sewajarnya saja. Kalau diterima ya alhamdulillah, kalau tidak diterima ya udah, kita harus berlapang dada, sebab mereka pasti juga punya keyakinan tentang budaya yang dianutnya sendiri. Ya, jadi contohnya seperti itu. Jadi antara kedua pihak ini perlu punya prinsip, punya pemahaman, punya pengetahuan bahwa bahwa budaya itu ada agar manusia itu saling berinovasi, saling berkompetisi yang positif. Jikapun ada perbedaan di antara mereka, maka tidak perlu disikapi dengan hal-hal yang negatif, dengan hal-hal kekerasan. Perlu ya kita sikapi dengan sewajarnya saja, saling menerima, saling menghargai apa yang berbeda. Jadi seperti itu. Contoh dan yang terakhir adalah contoh usahanya bisa saja dengan menggunakan perantara. Misalkan antara seorang turis Amerika datang ke tempat wisata di Jawa Timur, misalkan Malang, di daerah Malang itu contohnya di alun-alun ya misalkan ya. Itu kan perlu perantara, perlu penerjemahnya ini harus terbiasa dengan dua kultur yang berbeda. Misalkan penerjemahnya ya harus bisa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia agar bisa saling memahamkan antar dua orang yang berbeda latar budayanya. Jadi seperti itu. Juga ketika masyarakat Jawa datang ke masyarakat Sumatera datang ke daerah Jawa, itu kan bisa harus memahami adat istiadat atau budaya yang ada di Jawa. Jika tidak, maka ini akan menimbulkan konflik, sehingga perlu perantara atau penengah atau seorang penunjuk yang dapat mengajarkan, dapat memahamkan kepada mereka bagaimana budaya lingkungan setempat yang dikunjunginya. Jadi seperti itu mungkin penjelasan dari kami. Terima kasih sudah
memperhatikan dengan baik. Selanjutnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi ini, dalam adanya kekurangan dalam materi dan sebagainya. Terima kasih juga kepada Bapak dosen, kepada rekan-rekan semuanya atas perhatian yang diberikan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.